Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Kristus. Pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul kembali di dalam pemahaman Alkitab GRI Pusat. Dan sebelum kita memulai PA pada hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami mohon pimpinan-Mu, kami memohon penyertaan-Mu, kami berdoa kiranya Roh Tuhan bekerja di tengah-tengah kami, membawa kami dan menuntun kami, untuk akhirnya kami diberikan anugerah bijaksana dan pengertian. Karena kami percaya bahwa bijaksana dan pengertian hanya bersumber dari Engkau saja. Kiranya Tuhan berkenan untuk beranugerah kepada kami. Berikan kami kerendahan hati untuk belajar dari firman. Dan kiranya Tuhan berkata-katalah kepada setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pada hari ini kita akan bersama-sama belajar mengenai tabernakel, dan saya akan memulai dengan studi mengenai Taman Eden. Saudara, apa yang dikatakan Alkitab mengenai Eden? Yang pertama, Eden adalah sebuah dwelling place. Eden adalah dwelling place of God. Jadi disinilah Allah bercengkerama dengan manusia, berelasi dengan manusia. Allah hadir di tengah-tengah taman itu dan berjumpa dengan manusia, lalu mereka berelasi. Tuhan berelasi dengan manusia. Nah saudara, jadi Eden adalah dwelling place of God. Ada kehadiran Tuhan di tempat itu. Yang kedua, kita mesti mengingat bahwa di Taman Eden ada Tree of Life. Kita mengingat yang dicatat dalam kitab Kejadian bahwa di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan. Lalu yang ketiga, ada mineral-mineral berharga. Alkitab mencatat ada emas, ada damar bedolah, ada batu kristopas, krisopras. Ini adalah batu-batuan dan mineral-mineral yang berharga. Yang keempat, tentu saja Tuhan menyediakan makanan bagi manusia. Tuhan menumbuhkan berbagai tanaman yang baik untuk buahnya dikonsumsi oleh manusia. Tuhan menyediakan makanan berlimpah. Lalu kemudian yang kelima, tentu saja karena ini sebuah taman, maka ada begitu banyak tanaman. Ada begitu banyak pohon-pohon. Yang keenam, setelah manusia jatuh dalam dosa dan diusir keluar dari Eden, Tuhan menempatkan kerubim. Kerubim ini menjaga supaya manusia tidak kembali ke Taman Eden karena manusia sudah diusir oleh Tuhan. Dan kemudian kerubim itu dikatakan memegang pedang, lalu kemudian pedang itu ada api dan menjaga supaya manusia tidak kembali. Nah, jadi kita melihat ada 6 hal yang ada di sini. Nanti saya akan tambahkan 2 lagi. Yang ketujuh ada air, sungai yang mengalir. Lalu yang kedelapan, ada pintu masuk. Saudara ingat bahwa manusia diusir lalu ke arah timur, sehingga dengan demikian dijaga, maka ketika manusia mau kembali, harus pintu masuknya adalah dari tempat mereka diusir, yaitu di sebelah timur, atau pintu masuk, yaitu pintu timur. Nah, kira-kira kita melihat ada 8 hal yang tercatat kalau kita mengingat akan Taman Eden. Nah, saudara sekalian, lalu kemudian sekarang kita akan bandingkan dengan tabernakel. Saudara, tabernakel itu kan kemah, sebuah kemah yang diperintahkan oleh Tuhan, dibangun oleh Musa di tengah-tengah gurun. Jadi di tengah-tengah gurun ada sebuah bangunan yang sedemikian mungkin aneh dilihat orang pada zaman itu. Seorang teolog bernama Vern Poythress yang juga beberapa kali datang ke Indonesia,
Beliau mengatakan bahwa coba kita bayangkan ketika kita melihat ada satu bangunan yang demikian aneh di padang gurun, seperti mungkin pesawat ruang angkasa yang datang ke dunia, maka apa yang terbersit, yang terpikir di dalam benak kita melihat bangunan seperti itu? Maka Van Poythress mengatakan, tentu saja yang kita terpikir adalah ini bukan benda yang biasa ada dalam dunia. Benda ini mengajak kita memikirkan sesuatu yang melampaui dunia ini. Ada sesuatu yang melampaui dunia ini yang mau diceritakan oleh benda itu, yaitu tabernakel. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tabernakel kan bentuknya adalah tenda, bentuknya adalah kemah. Tetapi hari ini kita coba pikirkan, ya, bahwa tenda atau kemah itu dikatakan di dalam kitab Keluaran pasal 25 ayat 8, fungsinya apa? Saya bacakan Keluaran 25 ayat 8. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Mereka harus membuat tempat kudus bagiku, jadi ini perintah Tuhan, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Veazu li mikdash, tempat kudus, sanctuary, ya, mikdash. Supaya mereka membuat mikdash, membuat sanctuary, tempat suci. Veazu li mikdash vezakanti. Vezakanti betokam, demikian di dalam bahasa asli. Vezakanti itu adalah tempat that I may dwell, supaya aku diam, tempat kediaman. Nah, itu di dalam bahasa Ibrani adalah sakan. Maka itu sebabnya tabernakel disebut mikdash, yang artinya adalah tempat kudus. Tabernakel di dalam Alkitab juga disebut sebagai mishkan, dari kata syakan, mishkan. Nanti di dalam bahasa Yunani di perjanjian baru akan diterjemahkan, ya, ke dalam skeneo. Tetapi di dalam perjanjian lama yang sering dipakai adalah mikdash, ya. Ada 5, yang 2 yang saya sebut ini juga sering dipakai, sanctuary atau mikdash, lalu kemudian vezakanti, sakan, lalu kemudian disebut sebagai mishkan. Ini adalah tempat dwelling place, tempat Tuhan berdiam. Nah, jadi kata mishkan yang diterjemahkan menjadi nanti tabernakel itu, mishkan itu adalah tempat kediaman, tempat berkemah, tempat tinggal, tempat berdiam, dwelling place. Nah, jadi Eden itu adalah tempat di mana Allah hadir, Allah bersekutu. Dan tabernakel dikatakan dalam Keluaran pasal 25, Tuhan menyuruh mereka membuat tabernakel, tempat kudus, Tuhan menyuruh membuat mikdash, adalah supaya dia berdiam di tengah-tengah mereka. Mishkan, tempat kediaman Allah. Nah, lalu saudara-saudara sekalian, di dalam ruang suci kalau saudara mengingat, itu ada sebuah lampu yang terus menyala, yang diberikan minyak yang baik, yaitu minyak zaitun, dan dia terus menyala. Dan lampu itu disebut menorah, kaki dian. Nah, kalau saudara perhatikan, menorah itu kan bentuknya seperti ini ya saudara. Jadi ada 7 menorah. Nah, menorah ini seperti tanaman, dan saudara tahu ini mengingatkan akan apa? Ini mengingatkan akan pohon kehidupan. Mengingatkan akan pohon kehidupan, menorah. Lalu yang ketiga, emas, damar, krisopas. Kita dengar di mana ya kalimat ini? Saudara, dalam kitab Keluaran ketika Tuhan memerintahkan bangsa Israel untuk membangun Mishkan, maka Tuhan memerintahkan mereka memberikan persembahan.
Dan dari daftar persembahan yang Tuhan ingin mereka berikan adalah batu-batuan berharga yang nantinya akan diletakkan di baju para imam. Jadi ketika para imam itu masuk melayani, saudara, suasananya seperti apa? Mengingatkan akan Taman Eden. Ini ada di dalam baju para pelayan Tuhan. Lalu kemudian emas ada di mana? Emas ada untuk coating, untuk melapisi benda-benda yang ada di dalam Mishkan. Jadi di situ dilapisi oleh emas. Jadi ketika masuk begitu indah karena ada begitu banyak lapisan dari mineral-mineral berharga. Yang keempat, makanan bagi manusia. Saudara, di dalam ruang suci ada sebuah meja di sebelah kanan gitu ya. Lalu meja itu di setiap hari, setiap waktu tertentu disediakan 12 roti. Jadi roti di meja. Ada makanan dan di waktu-waktu tertentu ada acara di mana imam masuk dan memakan roti itu ya. Jadi itu mengingatkan akan perjamuan yang Tuhan sediakan. Ada makanan. Lalu yang kelima, tanaman atau pohon-pohon. Di sini yang menarik adalah ukir-ukiran khususnya pada menorah. Ukir-ukirannya itu berbentuk apa, saudara? Berbentuk tanam-tanaman dan berbentuk pohon. Nah, nantinya akan lebih kompleks lagi ketika masuk ke dalam bait suci. Nah, dalam bait suci nanti ukiran-ukiran tanamannya itu begitu banyak sekali. Ada ukiran kurma, ada ukiran buah delima, satu buah yang dianggap sebagai sesuatu yang subur, saudara, dan itu isinya banyak ya, melambangkan kesuburan. Nah, kemudian yang keenam, kerubim. Ini tidak asing lagi, saudara, ada di beberapa tempat. Salah satu yang paling menonjol adalah ketika saudara mau masuk ke ruang maha suci, itu ada tirai. Dan di situ ada gambar kerubim. Seolah-olah menjaga masuk ke tempat yang maha kudus. Bukan hanya di situ, tetapi yang paling terkenal adalah yang ada di atas tabut perjanjian. Ada 2 kerubim. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa ternyata tabernakel itu menggemakan sesuatu, mendapatkan sebuah inspirasi dari sesuatu. Jadi tabernakel ingin merestorasi, ingin memunculkan kembali sesuatu yang hilang, yaitu Eden. Jadi kalau kita melihat dari desainnya, saudara akan menjumpai begitu banyak kesamaan antara tabernakel dengan Eden. Tabernakel adalah kediaman Allah, sebagaimana Allah juga berdiam di Eden, bersekutu dengan umatnya. Allah hadir juga di padang gurun itu, sebagaimana Allah hadir di dalam Eden. Jadi Tuhan tidak membuang umatnya. Ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak kemudian akhirnya Tuhan tidak mau lagi bersekutu dengan manusia. Allah mencari manusia. Nah, saudara-saudara sekalian, itu sebabnya kita yang sudah kehilangan Eden, ada seorang yang bernama J.R.R. Tolkien, saudara mungkin mengingat karyanya dia, yaitu The Lord of the Ring. Tolkien mengatakan bahwa di dalam relung hati terdalam setiap manusia, kita tuh mendambakan sesuatu. Kita tuh makhluk yang longing, yang mendambakan. Kita mencoba mencari tahu apa yang kita dambakan, tetapi kita senantiasa salah mengidentifikasi. Kita mencari sesuatu yang kita sangka itu kerinduan kita, tetapi bukan. Kita mencari uang, kita mencari kesuksesan, kita mencari segala sesuatu yang kita kira itu adalah kerinduan kita yang paling dalam. Kita menjadi banyak konflik, kita frustasi, kita kecewa, dan kita tidak menyadari bahwa yang kita rindukan itu adalah Eden. Apa yang kita rindukan dari Eden? Yang kita rindukan adalah persekutuan yang indah dengan Tuhan. Karena di Eden, saudara sekalian, Allah berdiam dan Allah berelasi dengan manusia. Dikatakan Tuhan itu seperti bahasa dalam Eden itu ya, berjalan-jalan di taman.
Oh saudara-saudara sekalian, bayangkan ya, Tuhan berjalan-jalan di taman, kita berjumpa dengan Dia, lalu kemudian kita berelasi dengan Tuhan, maka kita akhirnya menjadi makin penuh, makin menjadi disempurnakan oleh relasi kita dengan Tuhan. Itulah yang kita dambakan, itulah yang hilang. Maka Tolkien mengatakan di dalam relung hati setiap manusia, kita itu mendambakan Eden. Apa maksudnya? Mendambakan taman. Apa yang kita rindukan dari sebuah taman? Yang kita rindukan adalah karena taman itu adalah tempat perjumpaan manusia dengan Tuhan yang demikian indah. Nah, tetapi karena kita berdosa, maka kita terbuang, kita menjadi terasing, kita tidak boleh kembali ke taman itu. Nah, saudara sekalian, di dalam penerimaan dengan Tuhan, kita mendapatkan relasi, kita mendapatkan satisfaction, kita mendapatkan kepuasan, kita mendapatkan makna, kita mendapatkan keamanan. Maka kehadiran Tuhan di Eden itu membawa kehidupan bagi kita, memberikan tujuan bagi kita, memberikan vitalitas bagi kita, memberikan makna dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, saya kutip Yesaya pasal 51 ayat 2 dan 3. Yesaya pasal 51 ayat 2 dan 3. Ini adalah nubuatan mengenai bagaimana Tuhan itu membangkitkan kembali reruntuhan-reruntuhan Israel yang sudah hancur karena pembuangan. Demikian firman Tuhan ayat 2, pandanglah Abraham bapa leluhurmu dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden. Jadi Tuhan berjanji nanti ketika engkau pulang dari pembuangan, engkau jangan takut. Tuhan yang setia kepada Abraham, Tuhan akan setia kepadamu. Engkau akan disertai oleh Tuhan. Tuhan akan membuat padang gurun yang sudah hancur lebur karena dosa-dosa itu, Tuhan akan ubah menjadi seperti Taman Eden. Dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Ada apa di situ? Ada apa di Eden? Ada apa di taman Tuhan? Saya lanjutkan membaca, di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Itu sebabnya saudara sekalian, kita merindukan di dalam hati kita Eden atau persekutuan dengan Tuhan. Karena di dalam persekutuan yang indah itu ada kegirangan dan sukacita, ada syukur dan lagu yang nyaring. Jadi ketika Eden ini sudah hilang, manusia jatuh dalam dosa dan terusir keluar. Dan manusia merindukan kembali perjumpaan itu. Merindukan kembali vitalitas karena persekutuan dengan Tuhan. Tapi sudah tidak bisa lagi. Jalan ke sana tertutup, ada kerubim yang menjaga. Bagaimana saya bisa pulang? Maka Tuhan memberikan kepada manusia tabernakel. Ketika lihat, oh sama ya, dwelling place. Di sini juga dwelling place. Di sini Tuhan juga hadir. Ada pohon kehidupan. Ya, ada segala sesuatu yang Tuhan sediakan. Ada kesamaan-kesamaan. Tapi juga ada perbedaan. Saudara. Tabernakel mengajarkan kita sesuatu. Saudara. Dan tabernakel mengajarkan pada kita relasi manusia dengan Tuhan setelah manusia jatuh dalam dosa. Di dalam Eden manusia bersekutu dengan Tuhan sebelum manusia jatuh dalam dosa. Tetapi sekarang setelah manusia jatuh dalam dosa, bagaimana harusnya manusia berelasi dengan Tuhan? Maka tabernakel adalah bangunan yang mengajar kita bagaimana manusia berelasi dengan Tuhan setelah mereka jatuh dalam dosa. Kita simpan pertanyaan ini lagi untuk nanti kita jawab, saudara sekalian. Apa saja yang berbeda antara tabernakel dan Eden? Saudara, di dalam tulisan yang saya buat, yang saya sebarkan untuk menjelaskan apa yang akan saya bahas, saya tulis di situ ada banyak bangunan yang dibuat, namun yang paling penting adalah pembangunan tabernakel. Kenapa dianggap penting? Kenapa dianggap unik? Karena desain dan ukurannya ditentukan oleh Tuhan sendiri, sehingga tidak perlu dikoreksi, ditambahkan atau dikurangi. Jadi saudara sekalian, seukuran-ukurannya, sebahan-bahannya, itu bukan kreativitas Musa. Itu bukan desain dari Musa. Jadi ini adalah bangunan yang didesain oleh Tuhan sendiri. Saudara, maka kalau Tuhan yang mendesain sendiri, itu perfect. Nah, dan ini desainnya beda. Saudara bayangkan, Tuhan itu mencipta segala sesuatu dalam dunia ini 6 hari selesai loh, saudara.
Itu arsitektur yang paling tidak tertandingi ketika Tuhan mencipta dunia ini. 6 hari. Tetapi 40 hari Tuhan pakai untuk pelan-pelan menjelaskan kepada Musa bagaimana membangun tabernakel. Apa yang mau Tuhan nyatakan, saudara, dari bangunan ini? Ini bangunan yang sempurna? Iya. Ini bangunan yang unik? Iya. Uniknya di mana? Sempurnanya di mana? Apa paling bagus? Iya, tenda, saudara. Mau bagus gimana? Mau dibandingkan dengan arsitekturnya seorang Edom bernama Herodes, ya mungkin jauh bagusan Herodes, saudara. Secara arsitektur gitu ya, dia seorang arsitek yang sangat hebat sekali, seorang jenius dalam bidang arsitektur. Sayangnya dia tidak memiliki hati yang takut akan Tuhan. Nah, saudara, jadi keunikan tabernakel bukan karena dia paling keren gitu ya. Tapi kalau nanti bait Allah Herodes, di situ seorang sejarawan bernama Yosefus mengatakan kalau kamu mau bilang bangunan yang indah, kamu bicara mengenai keindahan, kamu mesti masuk bait Allah. Kalau kamu belum pernah mau masuk bait Allahnya Herodes, kamu belum pernah tahu apa itu artinya indah. Sampai segitunya, saudara. Saking bagus dan saking indah dekorasinya. Maka Yosefus mengatakan kalau kamu sudah pernah ngomong namanya keindahan, kamu jangan pernah tidak sampai masuk ke dalam bait sucinya Herodes. Karena kamu baru tahu apa itu artinya keindahan di situ. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, tabernakel ini mulia, tabernakel ini penting bukan karena paling indah, saudara. Bukan karena bangunan paling indah sedunia, bukan itu. Tetapi tabernakel ini penting sekali dan tidak boleh diajarkan oleh siapapun. Karena bangunan ini menyatakan siapa Tuhan yang sejati. Bangunan ini menyatakan siapa Tuhan, saudara. Dan bangunan ini mengajarkan kita bagaimana kita berelasi dengan Tuhan. Tuhan yang mengajarkan pada kita bagaimana kita manusia yang berdosa berelasi dengan Tuhan. Tabernakel menandakan Tuhan hadir. Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tetapi sekaligus tabernakel mengajarkan bagaimana kita umatnya berelasi dengan Dia. Nah, saudara sekalian, bagaimana kita menafsir tabernakel? Ada penafsir-penafsir yang detail sekali, saudara ya. Jadi ukuran ini, bahannya ini, artinya apa gitu ya. Misalnya yang paling awal tafsiran dari seorang Yahudi, Philo. Philo mengatakan bahwa tabernakel itu penuh simbol. Dan simbol-simbol itu merepresentasikan seluruh alam semesta. Nah, misalnya ya, tenda itu melambangkan hal spiritual. Pelataran itu menggambarkan hal material. Jadi tenda itu spiritual, pelataran material. Jadi ada hal material, ada hal spiritual. 4 warna itu 4 elemen dan sebagainya. Tetapi saya tidak akan masuk penafsiran-penafsiran seperti itu. Sudah ada banyak sekali penafsiran-penafsiran seperti itu. Saudara bisa mempelajari ada begitu banyak jenis penafsirannya. Dan memang bagi saudara yang suka meneliti itu banyak yang kreatif-kreatif gitu. Tetapi seorang penafsir Kristen mengatakan, kita ketika terjebak di dalam detail-detail seperti itu nanti kita justru tidak menangkap makna paling utamanya. Dan itu terlalu spekulatif sekali. Kenapa hal itu bisa ditafsirkan itu? Kadang-kadang kita lihat terlalu spekulatif. Jadi saya tidak akan masuk ke dalam penafsiran detail seperti itu. Silakan kalau saudara tertarik sendiri untuk misalnya melakukan self study. Nah, setelah Philo ada Bapak Gereja Origen. Origen pendekatannya mirip dengan Philo. Dia juga detail satu persatu, ini simbol apa, ini simbol apa. Nah, tetapi ada hal yang penting yang digarisbawahi oleh Origen. Yaitu apa? Dia mengatakan demikian, saudara. Kunci memahami tabernakel adalah Kristus. Nah, ini yang saya akan pakai di dalam menafsirkan tabernakel. Kunci menafsirkan tabernakel adalah Kristus. Sebagaimana misalnya ditulis dalam kitab Ibrani pasal 8 dan pasal 9.
Di mana nanti Ibrani menjelaskan bahwa tabernakel adalah ilustrasi dari sebuah bait yang lebih besar, yaitu Kristus. Nah, saudara-saudara sekalian, maka pendekatan Origen inilah yang mengkaitkan tabernakel dengan Kristus. Ini yang dipakai oleh banyak orang Kristen setelah itu untuk mencoba kembali memahami tabernakel. Nah, saudara-saudara sekalian, saya akan melanjutkan dengan melihat tabernakel nantinya dari terang perjanjian baru dan berfokus kepada pemahaman akan Kristus. Nah, saudara sekalian, tabernakel itu adalah pembaharuan kehadiran Allah. Tadi kita sudah jelaskan bahwa Eden itu sudah menceritakan jatuhnya manusia, manusia terpisah dari Allah. Lalu kemudian tabernakel hadir untuk memperbaharui relasi antara manusia dengan Tuhan. Nah, jadi konteksnya adalah kehadiran Tuhan di dalam dunia setelah manusia jatuh dalam dosa. Nah, ini yang membedakan Eden dan tabernakel. Eden, di situ ada perjumpaan dengan Tuhan, Tuhan berelasi dengan manusia dan manusia belum jatuh dalam dosa, tetapi tabernakel adalah bangunan yang mengajarkan pada kita bagaimana Allah berelasi dengan kita yang sudah jatuh ke dalam dosa. Nah, maka ada sebuah ironi yang mau Tuhan ajarkan di tabernakel ini, saudara. Tabernakel tadi dikatakan ini mishkan, dwelling place, Allah hadir di tengah-tengah umatnya, di padang gurun Allah hadir. Tetapi ironinya adalah Allah ada di tengah-tengah mereka, Allah ada di perkemahan mereka, tapi mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah begitu saja, tidak bisa. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, begitu melihat tabernakel, yang dilihat adalah tembok-tembok dari tirai. Tirai, lapis-lapis tirai. Oh, Allah ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak bisa berjumpa dengan Allah. Itu ironinya. Dan ini yang diajarkan oleh tabernakel. Wah, tirainya bagus ya. Wah, warna-warni. Saya terpesona, indah sekali kainnya. Tetapi meskipun indah, saudara-saudara sekalian, ironi. Tirai itu adalah penahan murka Allah. Tidak bisa, saudara, orang sembarangan begitu langsung masuk, lalu kemudian masuk ke dalam pegang tabut perjanjian. Tidak bisa, saudara. Dia bisa mati karena kesucian Allah. Maka apa yang diajarkan oleh tabernakel adalah Allah hadir. Allah mau berelasi. Miskan, ini adalah tabernakel. Ini adalah tempat di mana Allah hadir. Tetapi sekaligus Allah hadir, kamu tidak bisa berjumpa dengan Allah. Ini hal pertama yang begitu penting yang diajarkan miskan kepada kita. Ini yang diajarkan oleh tabernakel kepada kita. Allah hadir, tetapi ada tembok-tembok yang memisahkan. Engkau sudah berdosa, Allah itu suci. Meskipun tirai itu kelihatan indah, itu bukan objek kekagumanmu. Itu adalah sesuatu pengingat bahwa tirai itu seperti penahan murka Allah. Mereka tidak bisa langsung masuk, mereka butuh mediator. Harus ada mediator, saudara, yang masuk ke dalam ruang maha suci. Ada mediator. Tak bisa semua orang masuk. Harus ada mediator. Nah, saudara sekalian, sebelum tabernakel muncul, kita ingat ya, ada yang namanya Gunung Sinai. Dan kalau kita perhatikan, tabernakel itu adalah kelanjutan dari apa yang Tuhan ajarkan kepada Musa dan bangsa Israel di Gunung Sinai. Saudara, kalau kita mengingat kembali peristiwa di kitab Keluaran, pada waktu bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan di Mesir, lalu sudah sampai ke Gunung Sinai, maka di situ mereka semuanya ada di dataran yang terbuka. Mereka di situ menyaksikan ada gunung yang tinggi dengan gelap sekali langit, lalu kemudian ada kilat menyambar-nyambar. Di situ Tuhan menurunkan 10 hukum. Nah, saudara-saudara sekalian, maka mereka ketakutan. Lalu kemudian dibikin sebuah garis. Awas ya, jangan lewat garis ini. Sudah masih ingat itu? Kalau engkau melewati garis ini, kamu mati. Ada garis, saudara. Nah, jadi ada satu tempat di mana orang-orang Israel berdiri menyaksikan. Tidak boleh lewat situ. Kalau lewat situ nanti mati. Sudah, batasnya di sini.
Lalu kemudian Musa jalan bersama dengan orang-orang penatua-penatua. Naik, sampai tahap tertentu. Sudah sampai tahap tertentu, saudara, penatua-penatua tidak boleh naik. Siapa yang boleh naik, saudara? Musa. Maka kita lihat ada 3 pembagian. Tempat di mana orang Israel berdiri, tempat di mana rombongan Musa itu berdiri, lalu tempat di mana hanya Musa yang naik. Nah, jadi disinilah saudara kita melihat ada pembagian 3. Lalu setelah itu Musa turun, mukanya bercahaya. Nanti itu akan dibahas oleh Paulus mengenai cahaya di muka Musa itu di dalam perjanjian baru. Saudara, ketika Musa turun dan wajahnya bercahaya, orang Israel tidak tahan. Lalu mereka ketakutan. Mereka meminta Musa, pakailah selubung. Nanti selubung ini akan dibahas oleh Paulus. Selubungi, pakailah selubung. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, orang tidak bisa langsung berjumpa dengan kemuliaan Tuhan. Pakailah selubung, mediator, selubung. Maka inilah konsep yang diajarkan oleh tabernakel. Allah hadir dalam dunia, tetapi ironinya karena kamu berdosa, kamu tidak bisa berjumpa dengan Dia. Ada selubung, ada tirai yang membatasi sehingga engkau tidak bisa berjumpa. Nah, saudara-saudara sekalian, maka peristiwa di Sinai itu akan dipertegas di dalam pembangunan Mishkan atau tabernakel. Kita mengingat yang pertama ada yang namanya adalah ruang maha suci. Yang kedua adalah ruang suci. Yang ketiga adalah pelataran. Saudara ingat ya, ada 3 ruangan ini. Nah, sekarang kita akan melihat sebuah film yang saya ambil dari YouTube. Kita sedikit menyaksikan gambaran visual kira-kira seperti apa tabernakel. Warnanya linen putih ya saudara, nanti di kitab Wahyu. Ini di depan tirai warna-warni masuk. Nah, ini linen putih, lambang kesucian. Ini adalah baju yang dikenakan Yesus di Wahyu dan juga yang dipakai oleh orang-orang kudus. Ini adalah tempat memberikan persembahan. Nah, maka di sini juga nanti dilapisi linen, dan linen itu nanti ada percikan darah. Maka kalau saudara membaca kitab Wahyu, anak domba Allah ketika muncul berpakaian putih dan ada percikan darah. Ya, ini itu nanti gambarannya di kitab Wahyu. Itu tempat mencuci tangan. Lalu sekarang masuk ke dalam ruang kudus. Sebelah kiri itu menorah, sebelah kanan adalah meja untuk roti. Ini kaki dian atau menorah. Ini adalah meja untuk menaruh roti. Ada 12. Ini adalah untuk membakar dupa. Lalu masuk ke dalam ruang Maha Kudus.
Ini ada gambar kerubim, saudara. Masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Nah, di sini ada tabut perjanjian. Ada kerubim yang menudungi. Dan tabut perjanjian ini isinya 3. Yang pertama adalah loh batu, yang kedua tongkat yang berbunga, yang ketiga adalah mana yang disimpan. Ya, ketika mereka berhenti, mereka harus membangun ini dan ini adalah menjadi pusat dari perkemahan mereka. Ya, cukup sampai di sini. Ya, kita akan mulai membahas, saudara. Yang pertama, ruang Maha Suci. Ruang Maha Suci itu yang paling dalam, dan ketika Tuhan mulai membahas bagaimana proses pembangunannya dalam kitab Keluaran mulai pasal 25, setelah Tuhan memberikan kerangka besarnya, lalu Tuhan mulai dari sesuatu yang paling sentral, yang paling dalam, yaitu tabut perjanjian. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ini menggambarkan tempat kediaman Tuhan, ruang Maha Suci. Tabut perjanjian menyatakan bahwa Tuhan itu hadir bersama di tengah-tengah umatnya. Tadi saudara sudah melihat ada ukiran di atas tabut, yaitu ukiran kerubim yang digambarkan hadir di situ bersama dengan Tuhan gitu ya. Ada kerubim, mengingatkan kerubim yang menjaga di Eden. Seolah-olah mengatakan kerubim itu tadi di tirai juga ada ya. Sudah, jangan masuk lagi, jangan mendekat. Ini kamu cuma boleh sampai di situ. Kamu tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah, jadi hanya orang-orang tertentu yang menjadi mediator, nantinya kalau dalam sistem bait suci itu adalah imam besar yang masuk 1 tahun sekali, dan di saat itu adalah Musa yang menjadi mediator, saudara, yang masuk ke situ. Nanti ini menunjuk kepada siapa? Kita tentu tahu bahwa itu menunjuk kepada satu-satunya mediator yang kita punya, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi sentralitasnya itu apa, saudara? Jadi sentralitasnya itu adalah firman Tuhan. Nah, jadi yang dijaga kan tadinya pohon kehidupan kan, saudara. Tapi sekarang bukan pohon kehidupan, yang dijaga kerubim apa, saudara? Firman Tuhan. Jadi bukan hal yang mistis, saudara. Wah, isinya itu adalah batu yang kalau dipakai jadi sakti, bukan. Maka orang Israel nanti bersalah karena menjadikan tabut perjanjian itu berhala. Dipakai buat perang, selama saya megang ini pasti bisa menang, dijadikan jimat. Maka yang menjadi inti dari Miskan itu adalah isi dari tabut perjanjian, yaitu firman Tuhan, saudara. Sesuatu yang begitu penting. Sesuatu yang kalau kita memahaminya itu menjadi satu jalan kita kembali kepada Eden, persekutuan yang demikian indah dengan Tuhan. Di situ, saudara, yang penting. Ya, perjumpaan dengan Tuhan lewat firman-Nya. Nah, ini di dalam ruang Maha Suci. Yang kedua, saudara, ruang kudus. Nah, ruang kudus ini menggambarkan kehidupan rohani kita ya, orang Kristen yang berdoa, orang Kristen yang beribadah, tempat kita bersaksi dalam dunia itu digambarkan di ruang kudus. Seolah-olah ini adalah tempat kehadirat Tuhan, ini adalah tempat kita orang-orang suci itu bersaksi gitu ya. Nah, di ruangan itu ada kaki dian, tadi kita sudah mempelajari kaki dian, sebuah lampu gitu ya, yang berbentuk seperti pohon kehidupan. Itu melambangkan, saudara-saudara sekalian, kemuliaan Tuhan itu memancar ke seluruh dunia. Seperti seluruh ruangan itu diterangi oleh si kaki dian, si menorah itu, maka demikian kemuliaan Tuhan itu terpancar ke seluruh dunia. Imam itu harus selalu membawa minyak dan lampu itu tidak boleh padam. Jadi tugas imam memastikan lampu itu tidak padam. Melalui pohon itu, pohon kehidupan, dikatakan seluruh bangsa itu disembuhkan. Nanti kalau sudah membaca kan dalam bait Allah eskatologis, nanti kita masuk di situ, melalui pohon kehidupan itu seluruh bangsa akan disembuhkan. Jadi saudara-saudara sekalian, kemuliaan Tuhan itu menyembuhkan penyakit bangsa-bangsa. Maka nantinya pemberitaan Injil ketika kita memberitakan keselamatan di dalam Kristus Yesus itu seperti pohon kehidupan yang menyembuhkan bangsa-bangsa.
Jadi ini menjadi lambang kesaksian Kristen di tengah dunia. Menorah itu ya, itu menjadi kehadiran Allah dan kesaksian Kristen di tengah dunia. Saudara-saudara sekalian, kalau ada lampu yang terus menyala, jadi kita bisa bayangkan kalau sebuah rumah itu lampunya menyala, itu artinya apa? Jadi kalau sebuah rumah lampunya menyala, kita bisa mengasumsikan di situ ada orang. Meskipun kadang-kadang untuk mengelabuhi orang yang kita duga sebagai pencuri, kadang-kadang kita pergi lama, kita nyalakan lampu supaya dikira di situ ada orang. Nah, tetapi kalau lampu menyala terus, itu artinya di rumah itu ada orang, kemungkinan besar begitu. Ada orang di tempat itu, ada lampu yang menyala. Maka ketika menorah itu tidak boleh berhenti, harus selalu menyala. Tuhan mau mengatakan di dalam rumah itu ada orangnya. Tuhan senantiasa hadir. Ketika orang Israel datang ke rumah Tuhan, maka Tuhan hadir di tempat itu. Nah, saudara-saudara sekalian, lalu selain kaki dian, tadi kita sudah mempelajari, di kiri tadi kaki dian, di sebelah kanan itu ada meja roti. Meja roti itu melambangkan fellowship, jadi kita karena kehadiran Tuhan memancarkan terang Tuhan bersaksi di seluruh dunia, maka kesaksian itu terus kita lakukan, tetapi selain kesaksian juga ada persekutuan. Sebelah kanan ada meja roti. Persekutuan Tuhan dengan umatnya. Ada meja dengan 12 roti. Saudara-saudara sekalian, setiap minggu Harun dan anak-anaknya masuk ke ruang suci dan memakan roti di hadapan Tuhan. Jadi masuk, sediakan roti, lalu makan roti di hadapan Tuhan. Itu nanti ada di Imamat pasal 24. Mengingatkan Musa dan 70 penatua yang ketika di Sinai itu kemudian dijamu oleh Tuhan, makan bersama dengan Tuhan. Orang diundang makan itu artinya diterima. Pada zaman dulu kalau seseorang mengundang orang untuk makan bersama, maka dia diterima. Meja makan, misalnya kalau saudara lihat Daud itu menerima anak Yonatan, kamu boleh makan dari mejaku, artinya dia diterima seperti keluarga sendiri. Maka saudara-saudara sekalian, ketika Tuhan Yesus makan bersama pemungut cukai, maka dia dikira seperti atau identik dengan orang-orang berdosa itu. Karena itu ada penerimaan, ada keterbukaan. Maka Musa dan 70 penatua makan dijamu oleh Tuhan, artinya Tuhan menerima mereka, Tuhan membuka diri untuk bersekutu, berelasi dengan mereka. Kristus makan bersama dengan murid-muridnya, Kristus makan juga dengan orang-orang berdosa dan dia tidak takut untuk diidentikan karena dia hadir ke situ untuk menebus dosa manusia. Saudara-saudara sekalian, Tuhan bukan hanya menebus kita, tetapi Tuhan juga menempatkan kita di dalam sebuah persekutuan satu dengan yang lainnya. Nah, meja itu dibuat dari kayu akasia. Nah, ini bahannya mirip dengan sama dengan tabut perjanjian dari kayu akasia. Meja itu tidak besar, tadi kita sudah lihat, lalu kemudian dilapis oleh emas. Baru di atasnya ditaruh roti. Dan di meja itu ada 12 roti yang baru dipanggang. Nah, kalau zamannya mereka ya saudara, zaman Musa itu biasanya tuh orang-orang memberikan sesajen kepada dewa. Mereka memberikan sesajen. Nah, ini apakah bentuk sesajen itu saudara? Bukan, ini justru melawan konsep sesajen. Ya, jadi melawan konsep sesajen. Karena kalau sesajen itu kan diharapkan yang makan itu kan dewa-dewanya itu saudara. Tapi ini yang makan bukan dewanya, yang makan Harun dan anaknya gitu ya, dan orang-orang yang bertugas di situ. Maksudnya apa saudara? Tuhan mau mengajarkan, bukan kamu yang kasih makan saya. Bukan saya kasih sesajen gitu. Roti itu bukan dimakan Tuhan. Roti itu untuk apa saudara? Kamu yang makan. Saya yang sediakan makanan buat kamu, bukan kamu sediakan makanan buat saya. Jadi ini konsep yang dibalik saudara. Ya, kalau kita lihat ya di konsep tertentu orang memberi sesajen terus dimakan sendiri. Kurang ajar itu. Sesajennya dewa kok. Suatu ketika saya pernah tanya sama satu orang ya, orang itu sedang memberikan sesajen, lalu saya coba tanya, berdiskusi dengan orang yang memberikan sesajen, saya tanya sama dia, Mbak itu
diberikan kepada siapa? Oh, kepada dewa ini, dia mengatakan begitu. Lalu kemudian saya coba tanya sama dia, Mbak, itu kalau sesajen berarti yang makan siapa gitu? Oh, itu dipersembahkan untuk dewa ini dan sebagainya. Lalu kemudian saya nanya, Mbak, itu kalau misalnya Mbak taruh di jalan gitu ya, lalu kemudian ada orang iseng makan, itu apa yang terjadi? Oh, orang itu akan dikutuk. Orang sini tidak berani ambil sesajen seperti itu, Pak. Karena itu bukan jatahnya dia, itu jatahnya dewa. Nah, saudara-saudara sekalian, jadi di dalam konsep pemikiran tertentu ada konsep persembahan di mana itu untuk dewa, itu untuk Tuhan, itu untuk sesuatu yang dipercaya orang itu. Nah, yang saudara baru lihat tadi, 12 roti tadi, konsepnya sama sekali berbeda. Tuhan tidak diberi makan, Tuhan tidak diberikan konsumsi, tetapi justru roti itu diberikan kepada manusia, mengingatkan manusia akan janji setia Tuhan kepada manusia. Tuhan yang menerima mereka, Tuhan mengundang mereka makan, Tuhan bersekutu dengan mereka. Makan semeja itu adalah lambang persekutuan dan lambang persahabatan. Nanti di akhir zaman dan masuk kepada Yerusalem yang baru, saya dan saudara yang beriman kepada Tuhan, dikatakan kita akan bersekutu bersama, makan di meja Tuhan. Nah, jadi ada kesaksian, ada persekutuan, lalu di depan saudara ada dupa yang dibakar. Itu mengingatkan akan doa. Jadi bersaksi, lalu kemudian bersekutu, dan yang ini relasi dengan Tuhan, berdoa. Berdoa, bersekutu, bersaksi. Ada 3 hal. Nah, lalu kemudian pelataran. Pelataran itu menggambarkan dunia yang kita tinggali. Jadi dunia yang kita tinggali, kesaksian orang percaya dan hadirat Tuhan. Dunia yang kita tinggali. Maka untuk bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan itu perlu altar. Jadi orang di pelataran kalau mau masuk ke sini itu caranya apa saudara? Dia harus bawa persembahan korban. Jadi di situ tanpa korban itu tidak bisa saudara masuk ke sini. Tidak bisa. Jadi syarat untuk masuk adalah di pelataran ini mereka harus mempersembahkan korban. Jadi harus ada korban. Nah, jadi di sini ada sesuatu yang diajarkan. Kamu mau ketemu Tuhan, kamu mau relasi sama Tuhan. Iya, Tuhan hadir ya. Oh, Tuhan hadir, tapi nggak bisa ketemu. Kamu mau ke sana, harus di sini dulu, harus ada korban. Kamu manusia berdosa, harus ada korban. Nah, ini yang diajarkan oleh Mishkan. Saudara sekalian, orang Israel diajarkan oleh Tuhan bahwa melalui korban itu, maka mereka baru bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Nah, jadi Tuhan nanti memberikan perintah, saudara, bahwa kemah ini harus diperluas. Perluaslah tendamu, kembangkan tendamu. Nah, jadi konsep mengembangkan tenda itu seperti konsep ekspansi Eden. Kemarin kita bicara mengenai ekspansi Eden. Ketika membahas Abraham dan membahas Yosua, seolah-olah di situ ada ekspansi daripada Eden kemana-mana. Kembangkan tendamu. Nah, kalimat dari mengembangkan tenda atau perluas tenda dalam Yesaya pasal 54 itu ada penafsir mengatakan itu adalah memperluas tenda tabernakel. Jadi apa maksudnya memperluas tenda? Itu memperluas hadirat Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Sebagaimana Eden itu adalah tempat di mana manusia bersekutu dengan demikian dinamis dengan Tuhan, maka ketika itu diperluas menjadi sesuatu yang sangat indah karena di mana-mana orang bersekutu dan berelasi dengan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ini kita sudah bicara mengenai Eden dan tabernakel. Nah, sekarang saya mengajak saudara untuk meneliti tabernakel yang akan datang. Atau Eden yang kembali. Eden, lalu tabernakel, lalu bait suci. Bait suci saya skip ya saudara, karena
kira-kira mirip kan ya, kira-kira mirip, nanti bait suci lebih kompleks, lebih indah dan sebagainya, tapi kira-kira mirip dengan tabernakel, ada 3 ruangan, isinya kira-kira dalam seperti ini, mirip-mirip gitu ya. Jadi saya akan skip mengenai bait suci. Nah sekarang saya bicara mengenai bait suci yang akan datang, Yerusalem yang baru, langit dan bumi yang baru. Jadi sekarang adalah Yerusalem baru. Saya akan bacakan Yehezkiel 47. Yehezkiel pasal 47. Yehezkiel kan dapat penglihatan melihat bait Allah yang akan datang. Bait Allah atau bait suci yang akan datang. Jadi ini nanti kita juga akan baca kitab Wahyu nanti, kita akan melihat eschatological temple, bait suci di masa yang akan datang, Yerusalem baru. Saya baca Yehezkiel 47 ayat 1. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Jadi Yehezkiel dibawa kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Tunggu dulu. Bait suci menghadap kemana? Bait suci menghadap ke timur. Saudara sudah melihat tabernakel, bait suci, dan bait suci yang baru menggambarkan bahasa-bahasa apa saudara? Eden, kembalinya Eden, pulihnya Eden. Bait suci pintunya, kata Yehezkiel, menghadap ke timur. Sekali lagi saya baca ya. Kemudian ia membawa aku kembali ke bait suci dan sungguh ada air keluar. Jadi ada air yang keluar saudara ya. Dari bawah ambang pintu bait suci. Jadi itu nanti akan ada kepercayaan saudara. Jadi altar itu akan pecah, lalu kemudian air itu akan keluar ya, menuju ke timur. Bait suci menghadap ke timur dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu ke sebelah mezbah. Dan itu akan mengalir ke seluruh dunia, saudara. Jadi dari bait suci akan mengalir air dan air itu tidak akan pernah berhenti, dia mengalir terus dan dia akan mengalir ke seluruh dunia. Jadi ada 2 poin, pintu menghadap ke timur, tadi langsung kita sudah kaitkan. Seperti Eden, ada sungai yang mengalir dari bait suci dan dari sana mengalir ke seluruh dunia. Jadi sumber air yang tidak pernah berhenti airnya. Lalu kemudian Yehezkiel 47 tadi saya teruskan ayat ke-7. Dalam perjalanan pulang, sungguh sepanjang tepi sungai itu ada amat banyak pohon di sebelah sini dan di sebelah sana. Ya, saudara sudah langsung tahu ya kaitannya di mana. Ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Nah ini gambaran Yerusalem yang baru, bait suci yang dipulihkan. Sekarang kita membaca Wahyu pasal 21. Saya bacakan Wahyu pasal 21 ayat 22. Wahyu pasal 21 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya. Jadi Yohanes tidak melihat bait suci di dalam kota yang turun dari surga ke bumi itu. Ya aku melihat langit terbuka, Yerusalem baru turun dari surga ke bumi gitu ya. Jadi kota Allah itu turun dari surga ke bumi. Tetapi aku tidak melihat bait suci di dalamnya, kata Yohanes. Sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Nah, bait suci itu sudah menemukan kegenapannya. Bait suci menunjuk kepada siapa? Bait suci itu adalah
dari Mishkan, bukan? Itu adalah tempat dwelling place, dan disitulah kita tidak memerlukan lagi. Kenapa? Karena kita sudah langsung berjumpa dengan Tuhan. Aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Ya, itu Wahyu pasal 21. Kemudian Wahyu pasal 22. Ayat 1 dan 2, saya akan bacakan buat saudara. Lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Tadi kita sudah baca Yeskiel ya, saudara sudah tidak asing lagi karena saudara sudah membaca Yeskiel pasal 47. Ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah. Tadi Yeskiel 47 dikatakan keluar dari bait suci. Ya, dari bait suci. Tetapi tadi dikatakan di sana tidak ada bait suci karena bait sucinya adalah Allah. Maka itu keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Jadi ada aliran kehidupan, ada vitalitas, ada air, saudara, ada air yang segar, itu lambang vitalitas, lambang kehidupan, air sungai kehidupan. Ada kehidupan yang keluar dari situ. Di tengah-tengah jalan di kota itu, ayat 2, yaitu di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan. Nah loh, bukan cuma satu itu. Pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Tadi daun yang menjadi obat di Yeskiel pasal 47. Ini gambaran Yerusalem yang baru. Saudara. Di hadirat Tuhan ada kehidupan, ada vitalitas, digambarkan dengan air yang mengalir dari sungai kehidupan dan buah kehidupan. Satu tempat di mana betul-betul Allah memulihkan kembali Eden, di mana kita berelasi dengan Tuhan dan mendapatkan segala kelimpahan, hati kita dipenuhi oleh hadirat Tuhan. Dan sukacita yang demikian penuh, ada lagu, ada kegirangan, demikian tadi kita membaca dalam kitab suci. Nah, saudara-saudara sekalian, sungai yang mengalir dari tahta Tuhan menggambarkan hidup berkelimpahan dari Tuhan. Nah, jadi penggambaran tahta Tuhan di dalam kitab Wahyu ketika saudara membaca itu, saudara akan mendapatkan kesamaan antara bait Allah yang akan datang itu, tempat kediaman Allah, dan Eden. Jadi kita lihat ya, ada di sini, lalu kemudian di sini, lalu kemudian di bait suci, lalu Yerusalem yang baru. Ini dipulihkan kembali. Relasi dengan Tuhan yang hilang di Eden dipulihkan kembali. Nah, sekarang kita sudah dapat gambarannya. Saya hapus dulu. Oke, sekarang kita bikin urutan. Eden, tabernakel, bait suci, lalu kita tadi masuk kepada Yerusalem baru. Nah, tetapi di sini ada yang skip, saudara. Dan saya mau bahas itu. Setelah Eden, tabernakel, bait suci, apa yang menjadi kelanjutan penggenapannya sebelum sampai ke Yerusalem yang baru? Yaitu Kristus, sang tabernakel. Jadi tabernakel itu menggambarkan kerinduan Tuhan untuk memulihkan relasi yang rusak dengan manusia, ya, yang sudah rusak di Eden. Maka gambaran Eden sering muncul di sini, muncul di situ, ya. Relasi yang indah itu mau dimunculkan kembali, sukacita itu dimunculkan kembali. Dan tabernakel serta bait suci itu menunjuk kepada Kristus, sang tabernakel. Nah, sekarang setelah pemahaman ini saya mengajak saudara untuk melihat beberapa ayat dalam kitab suci dalam perjanjian baru. Dan kita akan mendapatkan sebuah perspektif yang lebih segar. Saudara masih mengingat ketika dalam Yohanes pasal 2, Yesus Kristus mengusir para pedagang itu. Itu adalah yang disebut sebagai Basar Hanas. Karena Hanas yang menjadi
pemilik emporium atau pasar itu pakai bahasa emporium di Yohanes pasal 2 ya. Jadi di situ Tuhan Yesus mengusir para pedagang itu. Kenapa? Karena mereka berjualan di wilayah court of Gentile. Itu adalah wilayah di mana orang-orang yang bukan Yahudi bisa hadir untuk mendengarkan firman Tuhan. Lalu Tuhan Yesus mengatakan ini tadinya dikatakan rumah doa bagi segala bangsa. Tetapi mereka semua tidak mendapat kesempatan untuk mendengar dan mendapatkan penjelasan mengenai bagaimana mereka bisa kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan ini bait Allah yang dari luar kelihatan baik, tetapi tidak bisa mengisi kedalaman hati mereka. Bait Allah itu tidak lagi berbuah, maka Yesus mengkutuk pohon ara, itu menjadi lambang pemimpin-pemimpin itu harus diganti karena mereka sudah mengkotori, sudah menggeser jalan yang benar. Maka tempel harus dibersihkan, tempel harus dihancurkan, dan tempel itu harus dibangun kembali. Itu menjadi berita yang dibawa oleh Tuhan Yesus dan menjadi bukti ketuhanannya Dia. Bongkar bait suci ini dalam 3 hari, maka aku 3 hari akan membangunnya. Orang mengatakan 40 tahun kita bangun belum selesai. Bagaimana mungkin kau mengatakan dalam 3 hari dihancurkan akan dikembalikan? Nah, dengan kalimat bait suci akan dihancurkan dan dibangun kembali, kita melihat bahwa tempel sudah menjadi tidak penting lagi. Karena tempel itu sudah digenapkan dalam Kristus. Nanti kalau saudara membaca Kisah Rasul pasal 7 khotbahnya Stefanus, itu clear sekali. Ya, law and temple itu 2 hal yang dipegang oleh mereka. Sudah bukan sesuatu yang paling penting karena itu digenapkan. Itu kalau tanpa Kristus itu tidak ada maknanya, menjadi penuh di dalam Kristus. Nah, jadi pusat kehadiran Allah itu bukan lagi Mishkan, bukan lagi tempel, tetapi berubah menjadi Kristus. Pusat hadiran Allah itu adalah Kristus yang sedang inkarnasi dalam dunia. Nah, mari kita membuka Yohanes pasal 1 ayat 14. Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya bacakan buat saudara. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman itu telah menjadi manusia dan diam. Kata diam itu pakai kata skeno. Ini dalam bahasa Yunani, skeno. Nah, tadi saya sudah jelaskan, kata skeno ini Yunani. Maka kalau di dalam bahasa Ibraninya apa? Kata skeno ini biasanya dipakai untuk menerjemahkan, untuk mengganti kata syakan. Jadi di dalam Alkitab terjemahan Ibrani ke Yunani atau disebut Septuaginta, kalau ketemu kata syakan diterjemahkan menjadi skeno. Jadi skeno ini adalah kalau dalam Septuaginta dipakai menerjemahkan syakan. Maka skeno dan syakan sama. Nah, sekarang kita baca lagi, firman itu menjadi manusia dan dwelling, berdiam, bertabernakel. Miskan, syakan itu miskan. Jadi Yesus berkemah di tengah-tengah kita. Yesus itu adalah tabernakel itu, miskan itu hadir di tengah-tengah kita. Jadi sekarang Kristus hadir dan tidak ada tirai. Tidak ada tirai. Ya. Nah, nanti kaitan Yesus dan tabernakel, saudara bisa baca di dalam kitab Ibrani. Tadi saya sudah jelaskan pasal 8 dan pasal 9, saudara bisa self study di situ. Nah, saya lanjutkan saudara sekalian. Ketika Yesus berjumpa dengan Nathanael, lalu kemudian bicara dengan dia, Yesus menyinggung mengenai malaikat yang naik turun ke surga. Ini adalah penglihatan Yakub di Betel. Ya. Dia mengatakan, kamu takjub, Nathanael? Kamu merasa surprise dengan aku menebak itu?
Tidak tahukah kamu bahwa malaikat itu akan naik turun tangga gitu ya. Maksudnya apa saudara sekalian? Dia sedang bicara mengenai Yakub yang bermimpi di Betel. Ya. Dan dia melihat tangga itu. Nah saudara, Betel itu artinya apa saudara? Betel itu artinya kan rumah Tuhan. Bait Elohim, rumah Tuhan kan. Rumah Tuhan kaitannya dengan apa? Tempel gitu ya. Jadi kalau bicara mengenai rumah Tuhan, Betel itu zaman Yesus yaitu bait suci, Betel gitu. Nah di Betel itu Yakub kan mengalami hadirat Tuhan, dia berjumpa dengan Tuhan. Ya di Betel itu Yakub mengalami Tuhan. Gitu. Nah jadi Yesus sekarang sedang bicara mengenai kehadiran Tuhan, mengenai Betel. Ya. Nah sekarang Betel itu, rumah Allah itu bukan tempel, tetapi tangga yang menghubungkan surga ke bumi. Tangga yang malaikat naik turun, yang mengkaitkan surga dan bumi, tangga itu adalah Kristus. Jadi Tuhan Yesus mau mengatakan bait Elohim itu bukan lagi tempel. Bait Elohim itu Kristus. Pribadi Kristus. Nah akibatnya, selanjutnya masuk ke Yohanes pasal 4 ketika bicara dengan perempuan Samaria, saudara. Kan bicara tentang sumur Yakub kan, kita sudah bahas mengenai itu, mengenai Sikem ya. Peristiwa di Sikar nih dekat Sikem. Lalu kemudian perempuan Samaria, saudara, Tuhan Yesus kan menjelaskan mengenai penyembahan kan. Penyembahan itu seperti apa. Nah, pertanyaannya perempuan Samaria itu dua loh saudara ya. Mengenai worship dan mengenai temple. Lokasi penyembahan. Kami menyembahnya itu di kuil tempel Yerusalem atau di tempel yang ada di Gerizim. Oh, engkau bukan sembarang rabi. Saya mau nanya nih, ada pertanyaan yang mengganggu saya mengenai worship, mengenai tempel. Guru, tempelnya di mana mengenai penyembahan ini? Yesus menjelaskan penyembahan itu tidak lagi berfokus pada lokasi. Bukan di tempel sini atau tempel sana, tetapi barang siapa tidak menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, ya Allah itu mencari penyembah-penyembah yang demikian, orang-orang yang menyembah penyembah sejati. Penyembah sejati adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah jadi saudara-saudara sekalian, penyembahan itu tidak berfokus lagi pada lokasi, tapi pada pribadi Kristus. Melalui roh, orang percaya dihubungkan dengan Kristus. Melalui salib, Tuhan menghancurkan bait yang lama. Itu digambarkan dengan ketika kematian Kristus, tirai itu terbelah dua. Jadi pada waktu miskan Tuhan mengajarkan saya hadir tapi engkau tidak bisa berjumpa dengan saya karena ada begitu banyak tirai. Dan waktu Kristus mati setelah dia menjelaskan bahwa semua bait itu menunjuk kepada dia. Dan ketika dia mati di atas kayu salib, tirai itu terbelah saudara. Tirai itu terbelah dan itu sukacita bagi kita semuanya. Karena Eden kembali bisa kita nikmati. Persekutuan dengan Tuhan yang demikian indah itu bisa kita nikmati kembali saudara. Melalui kematian Kristus melalui darah Kristus. Kita bisa kembali mendapatkan sukacita yang hilang. Kepenuhan di dalam dia. Tirai terbelah dua. Menurut Talmud saudara, ketika saudara mempelajari Talmud, bait Allah Herodes itu tirainya panjangnya 60 kaki. Tingginya 30 kaki. Tebalnya 4 inci. Yang menurut tradisi dipasang oleh 300 imam saking besarnya. 60 kaki, 30 kaki, tebal 4 inci dan dipasang oleh 300 imam baru bisa dipasang. Pak Stephen Tong pernah mengkhotbahkan bagian ini ya, beliau mengatakan bahwa itu jangan dibayangkan seperti gorden kamar mandi atau apa yang tipis begitu ya saudara, tetapi ini adalah sebuah gorden yang tirai yang sangat tebal, tebalnya 4 inci dan itu baru bisa dipasang oleh 300 imam. Dan itu terbelah dua. Saudara. Di dalam Kristus tabir bait itu terbuka. Manusia sekarang bisa datang kepada Tuhan melalui Kristus. Nanti digambarkan oleh kitab Ibrani, kita tidak lagi takut, kita tidak lagi malu, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Nah maka dalam konteks worship dan dalam konteks tempel, Yesus menawarkan kepada perempuan Samaria air hidup. Nah, saudara langsung ngerti ya, air hidup. Yehezkiel 47, kitab Wahyu. Sekarang Yesus datang
Dan ketika perempuan itu nanya mengenai worship, mengenai tempel, dari tempel itu akan mengalir air hidup. Yesus memberikan tawaran, maukah engkau air kehidupan? Ya, ketika kita mengerti konteksnya kita bisa memahami. Nah saudara, dengan ini kita bisa memahami konteks Yohanes pasal 7. Saudara masih ingat dalam Yohanes pasal 7 itu mereka sedang masuk dalam puncak perayaan Pondok Daun. Jadi saya ceritakan konteksnya ya saudara. Setelah mereka perayaan Pondok Daun tuh orang datang dari altar itu ya, pergi ke Siloam, lalu ambil air, ya Siloam artinya diutus, balik lagi, lalu kemudian ada upacara di situ. Nah puncaknya itu saudara, semua orang diam, lalu imam itu menuangkan air, lalu semua tenang. Ketika semuanya tenang, mereka membayangkan ya bagaimana Tuhan itu berjanji altar ini akan terbelah, lalu kemudian dari situ akan keluar air kehidupan menjadi sungai yang terus mengalir ke seluruh dunia. Saya membayangkan saudara, ketika semuanya sudah tenang, upacara sudah hampir selesai, air sudah dituang, semua imam-imam sedang merenung, orang-orang merenung, ya kan? Tiba-tiba Yesus berdiri dan berseru. Firman Tuhan mengatakan, pada puncak perayaan itu, ketika semua sudah tenang, Yesus berdiri dan berseru. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, saudara langsung mengerti artinya. Oh, ini Yesus mengatakan, akulah penggenapan Yeskiel pasal 47. Aliran-aliran air hidup itu adalah melalui kehadiran Kristus, ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bait itu mengalirkan aliran air sungai kehidupan ke seluruh dunia. Bicara apa saudara? Janji Roh Kudus yang akan diberikan oleh Kristus. Aku akan memberikan kepada kamu air hidup. Barang siapa yang haus, datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh. Yesus mengklaim nubuatan dari Yeskiel pasal 47. Nah, saudara sekalian, jadi kita masuk setelah ini, Kristus yang terakhir sebelum Yerusalem baru adalah gereja. Di dalam gereja, Allah berdiam di tengah umatnya. 1 Korintus 3 ayat 16, karena waktu maka saya cepat. 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Jadi ini bicara mengenai bahwa kita adalah bait Allah. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Kamu semua ya, komunitas adalah bait Allah. Dan roh Allah diam di dalam kamu. Itu nanti personal. Jadi secara personal dan secara komunitas. Saya tidak, tapi hari ini tidak detail membahas ayat ini. Nah jadi ini bicara mengenai bahwa kita sebagai kelompok orang percaya, kita adalah bait Allah. Jadi saudara lihat ya, Eden, tabernakel, bait suci, Kristus, lalu kemudian gereja. Kita secara pribadi, Roh Kudus diam di dalam kita secara pribadi, tubuh ini bait Allah, dan kita secara kelompok, kita adalah bait Allah. Saudara-saudara sekalian, tadi saya mengatakan, Yosefus menjelaskan bahwa seseorang belum melihat arsitektur yang indah, kalau belum lihat bait Allah. Belum lihat bait Allah, jangan ngomong lihat indah. Kalau kamu ngomong lihat indah, harus lihat bait Allah dulu, baru tahu kamu namanya indah itu seperti apa. Nah jadi bait Allah adalah bangunan yang spektakuler waktu itu. Jadi ketika dikatakan engkau itu adalah bait Allah, wow saudara.
itu adalah sebuah kehormatan. Dan bahkan gereja itu adalah ekspansi dari bait Allah. Karena mengalir ke seluruh dunia, melebarkan tenda, ekspansi Eden. Bait Allah yang sejati itu sudah di dalam gereja, terus harus ekspansi, memberitakan kabar baik. Suasana Eden, sukacita bersama Tuhan diberitakan kemana-mana, dilakukan di mana-mana. Nah saudara sekalian, maka bait Allah di dalam perjanjian lama itu sekarang digenapi oleh gereja Tuhan. 2 Korintus 6 ayat 16. 2 Korintus 6 ayat 16. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Miskan. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Puji Tuhan. Nah, saudara, sekarang kita lihat apa yang terjadi pada gereja. Kolose pasal 1 ayat 6. Saya akan cepat. Yang sudah sampai kepada kamu, Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Saudara, gereja Tuhan mirip Eden, banyak buah. Nanti ada buah roh, ada buah Injil. Injil itu berbuah, berkembang ke seluruh dunia. 1 Korintus pasal 3 ayat 6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukan yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Baik yang menanam maupun yang menyiram adalah sama, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan pekerjaannya sendiri. Nah, saudara sekalian, melalui kehadiran Roh Kudus, aliran air hidup itu, maka gereja terus bersaksi tengah-tengah dunia, menyaksikan kemuliaan Tuhan, mengekspansi Eden, ekspansi tenda itu untuk membawa kehadiran Tuhan di tengah-tengah dunia. Nah, saudara, dalam Yohanes pasal 1 ayat 14 tadi dikatakan bahwa tabernakel itu, skeno itu, Kristus yang diam itu, full of grace and truth. Karitos kai aliteias. Ada grace, ada anugerah, dan ada kebenaran. Grace membawa kita keluar dari kegelapan karena anugerah itu, dan kebenaran itu memberikan terang dalam kehidupan kita. Nah, saudara sekalian, dia membebaskan kita dari ikatan dosa melalui grace and truth. Nah, sekarang kita melihat Eden, tabernakel, bait suci, Kristus. Sekarang kita di dalam masa gereja. Biar kita setia bersaksi, membawa berita mengenai kehadiran Allah ini di tengah-tengah dunia. Saudara-saudara sekalian, kita bersyukur karena dari bait Allah itu terpancar sungai kehidupan. Dan Kristus mengatakan itu adalah roh yang dia janjikan. Mengalir ke seluruh dunia dan dikatakan membawa kesembuhan bagi bangsa-bangsa. Saudara-saudara sekalian, mari kita membawa berita Injil. Karena penyakit-penyakit dosa, penyakit-penyakit orang memberontak terhadap Tuhan diobati oleh daun dari pohon kehidupan, yaitu berita Injil. Dan biarlah kita yang sudah menerima roh Tuhan, kita yang sudah menerima kelahiran baru melalui Kristus, sudah menerima keselamatan di dalam Dia, mari kita tidak lupa peran kita menuju kepada Yerusalem yang baru. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur melalui tema mengenai tabernakel, kami melakukan studi secara biblical theology, meruntut tema ini dan mendapatkan sebuah pemahaman yang lebih utuh dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Kita secara sekilas sudah belajar mengenai tema kehadiran Allah di tengah-tengah dunia. Kami melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami, tidak membiarkan kami hidup di dalam penderitaan, hidup di dalam kesia-siaan karena tidak lagi mengalami perjumpaan dengan Engkau. Tuhan, Engkau tahu bahwa kami tidak bisa hidup tanpa kehadiran-Mu. Kami senantiasa merindukan persekutuan dengan Engkau. Maka Engkau memulihkan dan
di dalam sejarah ya Tuhan, kami melihat betapa indahnya apa yang Tuhan sudah kerjakan pada kami. Betapa indahnya Engkau mengajar setiap kami. Hari ini kami bersyukur untuk pendidikan yang begitu penting yang Tuhan berikan pada kami lewat kitab suci. Ajar kami untuk mengasihi firman-Mu. Ajar kami untuk mempelajari firman-Mu. Ajar kami kagum akan hikmat-Mu ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan kami juga membawa misi-Mu untuk membawa berita sukacita ke seluruh dunia, ke tempat yang kami Tuhan utus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.